Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 1736. Kurasa butuh 30 tahun untuk merasakan kemajuan, kata Mukianji. Sial 30 tahun, hidup seperti ini, 1000 tahun tidak cukup untuk hidup, kata Tang Zichen dengan sedih. Mungkin kita harus jalan-jalan dulu di One Heavy Sea sebelum aku bertemu denganmu ketika tuanku dan aku sedang berkultivasi. Meskipun kami juga sering tutup, kami sering keluar untuk berlatih dan kemudian mengumpulkan beberapa ramuan spiritual, membeli beberapa pil semangat dan sejenisnya, sebagai cara untuk membantu kultivasi kita. Sekarang kita tidak melakukan apa-apa dan menutup pintu kita setiap hari untuk menyerap energi spiritual. Saya pikir sulit untuk naik ke sana. Sekarang kita di alam ini, sudah sewajarnya kita membutuhkan bantuan beberapa obat roh dan pil lebih banyak lagi. Juga, batu roh akan habis, tetapi pil roh ini adalah sumber daya terbarukan. Mari kita coba di lain hari, atau temukan beberapa senior tua dan tanyakan pengalaman apa yang mereka miliki. Saat ini di dunia kultivasi abadi, ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari kita, mereka ingin membunuh kita dan mengambil harta dari kita, di mana ada senior tua untuk membimbing mereka. Semuanya terserah mereka. Jangan bicarakan itu, bangunkan Tang Huan dan yang lainnya, mari kita diskusikan beberapa cara. Tunggu, Mukianji tiba-tiba memanggil Tang Zichen. Apa itu? 3 bulan lalu, mantan ibu Tang Huan berkata bahwa kamu mengambil Tang Huan sebagai saudara perempuan atau istri, bagaimana menurutmu? Ini. Mengapa kamu tidak ketika istrimu, bagaimanapun juga kita semua jarang ditakdirkan untuk bersama untuk menumbuhkan keabadian, jalan tanpa akhir, bertahun-tahun yang panjang, total satu kesepian sangat kesepian. Mukianji dikatakan. Tang Zichen tersenyum, 1000 jie, kamu tidak mengujiku untuk apapun, kan? Saraf aku serius dan Lu Yuxi itu, kamu juga ikut. Terdiam. Tang Zichen memutar matanya. Kaulah yang tidak bisa berkata-kata. Tang Zichen berkata, di dunia fana, saya memiliki banyak istri dan selir, sekarang saya telah datang ke dunia abadi, saya sangat santai, jangan membebani saya, apakah saya harus menyeret sekelompok wanita di belakang saya lagi untuk melakukannya? Apa gunanya wanita? Di alam fana Anda masih bisa tidur, tetapi di alam roh, mudah ditutup selama bertahun-tahun. Untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak wanita? Apa teorimu? Bagaimanapun, bahkan jika itu bukan pasangan daomu, kita semua, di masa depan, kita kemungkinan besar akan tetap bersama. Apa bedanya? Hanya sebagai kenyamanan bagi tubuh dan pikiran mereka yang kesepian. Cici, kamu sangat jahat. Tang Zichen sangat marah. Mukianji terdiam, aku hanya tidak mau. Baiklah, kamu terlalu memikirkannya. Tang Zichen berjalan keluar dari kamar gua dan datang ke sebelah beberapa kamar gua, membangunkan Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi. Ketiganya juga memiliki lapisan debu pada mereka, duduk selama 3 bulan, semua orang tertutup debu. Tang Zichen, seorang pria dengan 4 wanita, juga merupakan keajaiban dunia abadi. Namun orang luar tidak tahu, mereka pasti berpikir bahwa mereka berempat adalah pasangan kultivasi abadi Tang Zichen. Baiklah, semua orang telah bekerja keras, mari kita istirahat dan diskusikan bagaimana kita harus berkultivasi sebelum kita berusaha lagi. Kita mungkin sangat tidak efektif jika kita menutup pintu secara membabi buta seperti ini, kata Tang Zichen kepada mereka bertiga. Aku merasa belum membuat kemajuan apapun dalam 3 bulan ini. Ya, aku merasa kita perlu menemukan ramuan spiritual, pil roh, atau sesuatu untuk membantu, kata Tang Huan. Tang Zichen tersenyum sedikit dan memandang Tang Huan. Tang Huan telah tumbuh menjadi kecantikan yang dewasa, jika dia masih agak hijau sebelumnya, dia sekarang benar-benar dewasa. Tang Zichen pergi berburu hewan liar dan kemudian mereka berlima memanggangnya untuk menyelesaikannya.
Setelah mereka selesai makan, Tang Zichen terus mengasingkan diri selama sekitar setengah bulan dan tidak segera keluar untuk pelatihan atau apapun. Alasan mengapa Tang Zichen melanjutkan pengasingannya selama setengah bulan adalah karena Surah Eiten Blade dari Tang Zichen berada pada saat kritis dan tidak dapat dihentikan, jadi dia siap sekaligus. Setelah terus menutup pintu selama setengah bulan, Surah Eiten Blade milik Tang Zichen akhirnya mencapai bilah ke-12. Betul, 12 pisau, sebelumnya dipraktekkan ke pisau ke-9, kali ini dipraktekkan ke 12 pisau sekaligus. Tang Zichen tidak akan melupakan legenda bahwa setelah berlatih hingga 18 pisau, dia bisa membuka harta karun Wang Xiu Luo saat itu. Harta karun ini diketahui banyak orang, siapapun yang dapat mempraktikkan 18 belati syuro hingga sukses besar akan dapat membuka harta karun Wang Surah. Ini adalah sesuatu yang Tang Zichen tidak pernah lupakan. Sebelum Tang Zichen tidak memikirkan aspek ini, berpikir bahwa itu masih jauh dari bilah ke-18, tetapi sekarang, tanpa sadar berlatih ke-12 bilah, sepertinya itu bukan jauh. Faktanya, Tang Zichen tidak hanya tidak melupakan harta karun pedang ke-18, ada harta lain yang juga tidak dilupakan oleh Tang Zichen, yaitu, sebelum Raja Iblis 9 Daois naik, dia telah membangun sebuah gua super di dunia roh yang seluruhnya terbuat dari batu roh, dan yang ini juga merupakan harta karun. Hanya saja, harta yang satu ini hanyalah legenda, dan sekarang orang-orang di dunia ini meragukan apakah Raja Iblis 9 Taois itu nyata, tetapi Tang Zichen tahu itu adalah nyata. Tang Zichen berjalan keluar dari guanya. Zichen, apakah kamu berlatih 18 pedang surah? Mu Qianji bertanya. Tentu saja, berlatih sampai pedang ke-12. Wow, berlatih dari sebelum bilah ke-9 ke bilah ke-12. Ya, baiklah, sekarang kita siap berangkat. Kemana? Omong kosong, tentu saja berburu harta karun sambil berlatih dan mencari ramuan. Harta karun apa? Mu Qianji bingung. Tang Zichen tersenyum, apakah kamu tidak tahu bahwa 18 pisau surah menyembunyikan harta karun yang besar? Legenda mengatakan bahwa siapapun yang mempraktikkan 18 belati surah dengan sangat sempurna dapat membuka harta karun Wang Surah dari jutaan tahun yang lalu. Meskipun saya hanya berlatih 12 belati surah sekarang, kita sudah bisa mulai mencarinya, dan pada saat kita menemukan harta karun Wang Surah, saya mungkin sudah mempraktikkannya dengan sukses besar. Benar atau tidak, kamu masih menganggap legenda dari jutaan tahun yang lalu dengan serius? Mu Qianji terdiam, legenda sejauh ini biasanya salah. Tang Zichen berkata, faktanya ada harta yang lebih kuno, harta dari 9 iblis Tao. Saya melihat sebuah buku di perpustakaan One Heavy Sea Heavenly Treasure City sebelumnya, itu semua tentang beberapa selebritas di dunia ini. Saya melihat halaman tentang Raja Iblis 9 Dao, pengantar mengatakan bahwa sebelum Raja Iblis 9 Dao naik saat itu, dia meninggalkan sebuah gua yang semuanya terbuat dari batu roh, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu. Saya harus menemukan yang super gua Raja Iblis 9 Dao. Orang lain mungkin berpikir bahwa legenda kuno seperti itu pasti palsu, tetapi saya percaya itu nyata karena ki abadi Raja Iblis 9 Dao ada di tubuh saya. Intuisi saya memberitahu saya bahwa itu nyata. Selain itu, naluri pertamaku memberitahuku bahwa harta karun Raja Iblis 9 Taois itu seharusnya ada di 6 lautan, dan ada banyak sekali air. Di 6 lautan, tempat dengan banyak air. Bagaimana kamu tahu? Intuisi pertama, setelah semua ki abadi 9 Dao Raja Iblis ada dalam diriku, itu normal bagiku untuk menghasilkan beberapa intuisi. Jika aku menemukan harta batu roh yang dulu dimiliki Raja Iblis 9 Daois, hehe, kita kaya. Tang Zichen berkata dengan penuh harap. Tang Huan berkata, pertama kita harus memiliki kesempatan untuk mencapai 6 lautan. Benar, tujuan kita selanjutnya adalah mencoba mencapai 6 lautan. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Mu Qianji bertanya, Zichen, kalau begitu,
Jadi kamu tidak akan diam-diam berkultivasi, atau apakah kamu mencoba menjadi oportunistik dengan batu roh dan harta? Tang Zichen tertawa, ribuan orang, semua orang di seluruh dunia kultivasi mencoba untuk berspekulasi, hanya saja beberapa orang benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk melakukannya. Itulah mengapa mereka harus jujur membuka gua dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dan bertahun-tahun dalam pengasingan. Sebaliknya, kita memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun itu, mengapa tidak mencobanya kalau kita menemukannya? Yan Xinyi berkata, saya pikir apa yang guru katakan masuk akal. Saya mendukung guru kali ini. Dua harta yang guru katakan, keduanya terasa seperti tidak halus. Benar, 18 pisau surah, guru telah melatih pisau ke-12. Apakah itu masih jauh dari 18 pisau? Saya merasa lebih mudah untuk menemukan gua batu spiritual dari 9 iblis Daois, ki abadi 9 Daois iblis ada di tubuh Tuan, pasti ada petunjuk. Baiklah, lalu bagaimana kita bisa sampai ke 6 lautan? Tang Zichen tersenyum, ini seharusnya tidak sulit, teknik penyamaranku dan 1000 ekstrim telah mencapai ketinggian tertentu, kita dapat sepenuhnya menyamarkan diri kita sendiri dan dengan santai berbaur menjadi salah satu keluarga besar abadi, kemudian menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke Six Seas. Namun, Tang Huan, Yusi, Yan Xinyi, kalian bertiga tidak akan bisa bepergian bersama kami. Kalian bertiga, pergi ke desa kepala kuda terlebih dahulu, aku akan membiarkan ular banjir mata 8 menjagamu, atau kamu bisa pergi ke gua ular banjir mata 8 untuk berkultivasi dan menunggu aku dan Mu Qianji kembali. Tang Huan mengerutkan bibirnya. Patuhlah atau akan lebih sulit bagiku untuk menemukan harta karun itu. Baik, kalau begitu ayo bergerak. Kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya, langsung pergi ke danau air tawar tempat ular banjir mata 8 berada. 8 mata. Tang Sao, kamu di sini. Ular banjir bermata 8 itu terbang dengan antusias. Tang Zichen berkata langsung, 8 mata, ketiga temanku ini, kamu jaga mereka untukku, dan kultivasi di sini bersamamu terlebih dahulu. Tang Sao, kenapa kamu tidak membawa mereka bersamamu? Aku punya sesuatu yang besar untuk dilakukan, jangan khawatir, hanya mereka. Aku akan membiarkanmu pergi ke Seven Seas untuk berkultivasi di masa depan. 7 laut, benarkah? Mata ular banjir bermata 8 berbinar, 6 laut berat sudah menjadi impian terbesarnya, 7 laut berat tidak terpikirkan. Ingat, pastikan untuk menjaga mereka tetap aman. Pasti, ular banjir mata 8 meyakinkan. Tang Zichen juga khawatir, lagi pula, dunia abadi ini sangat berbahaya, bertemu dengan wanita cantik yang langsung tercemar, bertemu dengan orang lemah yang terbunuh, 10 kultivator abadi, 9,5 terbunuh, hampir tidak ada yang meninggal karena usia tua. Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xinyi, kalian bertiga berkultivasi dengan baik di sini di 8 mata, jangan pergi kemana-mana, percayalah, kita akan kembali dalam 10 tahun atau 1 atau 2 tahun. Perintah Tang Zichen. Yah, kamu harus pergi dan kembali dengan cepat. Tentu saja. Tang Zichen dan Mu Qianji pergi dan mereka bertiga dengan enggan menyaksikan sosok Tang Zichen menghilang. Tang Zichen tiba di pintu masuk dari 8 keluarga terdekat, yang disebut keluarga awan api, di tembok kota. Bagaimana kita akan berbaur? Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu di sini sebentar. Ketika seseorang keluar, kita akan membunuh orang itu dan kemudian menyamar sebagai orang itu dan masuk ke keluarga awan api sebagai gantinya. Tang Zichen dan Mu Qianji menunggu di gerbang selama hampir 3 hari sebelum seorang pria dan seorang wanita akhirnya keluar. Pria itu sangat tampan dan muda, dan wanita itu memiliki kulit yang indah. Tuan Muda Ming, Nona Yue, beberapa pria kuat yang Anda jaga di gerbang menyambut mereka berdua. Yah, kita akan berada di sekitar, jangan khawatir. Oke. Setelah itu, pria dan wanita itu meninggalkan gerbang kota dan langsung menuju ke arah tertentu. Teruskan, tunggu sampai tidak ada orang di sana dan habisi mereka berdua.
Tang Zichen berkata, lalu keduanya diam-diam mengikuti. Ketika mereka mencapai beberapa ratus kilometer jauhnya, Tang Zichen melihat bahwa sudah hampir waktunya dan segera terbang untuk menghentikan pria dan wanita itu. Pria dan wanita ini, pria itu berada di tahap ketiga peninggian, dan wanita itu berada di tahap pertama peninggian. Dan Tang Zichen dan Mu Qianji keduanya dalam tahap gabungan, jadi habisi mereka. Apa kalian? Beraninya kau menghentikanku? Pria itu memandang Tang Zichen dan Mu Qianji dengan sangat marah. Tang Zichen mendengus, kematian sudah dekat dan kau masih bermulut keras. Mati sampai akhir. Nah, apakah kamu serius akan melakukan sesuatu yang bodoh? Nada menghina pemuda itu. Sial, kamu adalah tahap ketiga di luar kotak, menunjukkan nada menghina kepadaku. Kamu tidak akan tahu bahwa aku adalah tahap kombinasi, kan? Tang Zichen benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini, wanita cantik itu berkata, kalian berdua, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan memindahkan kami. Ini adalah keluarga awan api, cucu dari 12 Raja Surgawi Agung, pikirkan tentang itu. Yoho, dan 12 Raja Surgawi, itu lucu, apakah 12 Raja Surgawi luar biasa? Tang Zichen mencibir. Wanita cantik itu mencibir, keluarga awan api, dengan populasi 1,8 miliar. Dari 1,8 miliar orang ini, hanya ada 12 orang yang alamnya telah mencapai tahap Mahayana. 12 orang ini adalah 12 Raja Langit. Yang ini di samping saya saat ini, yang disebut Fire Cloud Ming, kakeknya sendiri adalah salah satu dari 12 Raja Surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat Mahayana. Sekarang, tahukah Anda apa artinya? Di seluruh 5 lautan, tidak ada yang berani menyentuh putra dan cucu dari 12 Raja Surgawi, bahkan bukan 7 keluarga besar lainnya. Gunung pencuri kecil mana yang kamu berani menyentuh kami? Mulut pemuda itu juga menganga, seolah-olah dia tidak takut sama sekali pada Tang Zichen. Mu Qianji berkata, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia sebelum kamu berbicara. Bagus. Tang Zichen segera menerbangkan pedangnya untuk membunuh. Pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi, hanya untuk melihat pria bernama Fire Cloud Ming, yang tidak tahu apa yang telah dia aktifkan. Tiba-tiba tubuhnya dan tubuh wanita itu berubah menjadi ilusi. Pedang terbang Tang Zichen menebas, benar-benar memotong udara, dan tubuh itu berubah menjadi ilusi. Fire Cloud Ming berkata dengan kejam, tunggu aku akan segera memburumu. Setelah mengatakan itu, tubuh mereka benar-benar berubah menjadi ilusi, dan kemudian menghilang. Pada saat ini, di salah satu aula utama keluarga awan api, seorang pria dan wanita tiba-tiba muncul, 2 orang yang sama dari sebelumnya. Pria itu berkata dengan marah, bajingan, beraninya kau membunuhku, membuatku kehilangan pot batu giok teleportasi. Wanita itu berkata, kakak Ming, jangan marah, kedua bajingan yang baru saja membunuh kita itu hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari gerbang barat laut Fire Cloud City. Kita akan segera mengirim seseorang ke sana sekarang, dan kita pasti akan dengan mudah. Mereka dapat ditemukan, ditangkap, atau dibunuh. Kemudian selidiki asal-usul mereka dan musnahkan 9 klan mereka sepenuhnya. Wanita berkulit pucat dan cantik ini tidak menyangka hatinya begitu kejam, dan dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia mengatakan kata-kata seperti memusnahkan 9 klan. Ini tidak masuk akal. Tatapan Fire Cloud Ming itu dingin. Cucu 12 Raja Surgawi dari keluarga Fire Cloud sendiri juga berani mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Dia benar-benar tidak ingin bergaul. Ini adalah sesuatu yang akan membuat seluruh 5 lautan bergetar, dan itu masih sedikit, ratus kilometer jauhnya dari keluarga Fire Cloud. Pada saat ini, Tang Zichen sangat tertekan. Mengapa mereka menghilang? Awalnya, dengan kekuatan Tang Zichen itu seperti menghancurkan seekor semut. Mu Qianji berkata,
Zichen, pria itu adalah cucu dari 12 Raja Langit dari keluarga awan api. Kupikir kakeknya pasti telah memberinya semacam sihir pertahanan diri yang dapat langsung berteleportasi ribuan mil jauhnya saat diaktifkan. Tidak heran mereka begitu sombong dan bahkan terlihat sangat menghina di hadapan kita. Sial, aku ceroboh, kata Tang Zichen. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, dan kita masih belum tahu sihir macam apa yang mereka gunakan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang tidak terbunuh, begitu mereka melarikan diri kembali, mereka pasti tidak akan berhenti. Mu Qianji berkata, kurasa kita harus keluar dari sini sekarang, jika tidak, sejumlah besar orang kuat akan segera mengejar kita. Sungguh badai api, minggir. Pergi. Tang Zichen dan Mu Qianji tidak punya pilihan selain mundur dulu, tetapi alih-alih kembali ke desa kepala kuda, mereka pergi ke tempat lain. Benar saja, tidak lama setelah Tang Zichen dan Mu Qianji pergi, di langit yang jauh, 3 pembangkit tenaga tahap pemisahan, dengan lebih dari selusin pembangkit tenaga tahap penggabungan, langsung menuju ke arah mereka, di antaranya pria dan wanita yang baru saja ada di sana juga ada di sana. Ces, mereka menuju ke arah sini, pastikan untuk menyusul mereka berdua. Ya, Tang Zichen dan Mu Qianji tidak terbang terlalu jauh, mereka bersembunyi untuk sementara di sebuah lembah yang jaraknya ribuan kilometer. Zichen, kenapa kita tidak pergi ke keluarga besar lainnya? Tidak apa-apa. Tepat ketika Tang Zichen dan Mu Qianji hendak bergerak dan pergi ke keluarga lain, sekelompok orang mengelilingi mereka di langit. Itu adalah pasukan pengejar yang dikirim oleh keluarga awan api. Sial, bagaimana ini bisa mengejar begitu cepat? Tang Zichen dan Mu Qianji sama-sama berpikir bahwa mereka telah berlari lebih dari 1000 kilometer dan pasti tidak akan dapat menemukan mereka, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka akan menyusul dengan mereka tiba-tiba. Lari, kenapa kamu tidak terus berlari? Pria bernama Fury Cloud Ming memandang Tang Zichen dan Mu Qianji dengan mencibir. Tang Zichen dan Mu Qianji dikelilingi oleh sekelompok orang itu. Kelompok orang ini tidak takut pada hal lain, tetapi takut pada 3 divisi itu. Dengan kekuatan senjata sihir langit Tang Zichen, dan kekuatan Sura Eiten Blade yang dilatih ke pedang ke-12, Tang Zichen dapat membunuh semua kecuali 3 tahap pengalih perhatian dalam satu tebasan. Kemudian, Tang Zichen dapat melarikan diri dengan Mu Qianji, dan dengan kecepatan senjata sihir tingkat surgawi, saya khawatir ketiga tahap pengalihan itu hanya akan memakan debu. Tang Zichen berkata, karena kamu ingin mencari kematian, aku akan memenuhimu. Awalnya aku ingin membiarkannya seperti ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengejar bahkan mengejarku untuk mati. Jadi jika aku tidak memuaskanmu, bagaimana aku bisa memenuhi keinginanmu untuk mencari kematian begitu banyak? Fury Cloud Ming itu mencibir, bunuh aku. Kamu bahkan tidak membunuhku ketika aku sendirian sekarang. Sekarang apakah kamu pikir kamu punya kesempatan? Lihat, ketiganya adalah pengganggu, dan mereka semua berada di bawah kakekku, memerintah. Tang Zichen mencibir, kakekmu juga harus mati suatu hari nanti. Apa yang kamu katakan? Yunming yang berapi-api sangat marah. Orang tahap kedua gabungan ini sangat sombong, tetapi kakeknya adalah seorang Mahayana, dia benar-benar berani mengatakannya. Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba menyerang. Sura 12 pisau, teriak Tang Zichen. Boom! 12 petir surgawi tiba-tiba dipancarkan dari langit, masing-masing memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sekelompok orang terkejut, bahkan 3 pembangkit tenaga divide stage terkejut, lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Namun, hanya dalam sekejap 12 petir surgawi menghantam tidak menyisakan rumput untuk tumbuh. Di udara, selain dari 3 pusat kekuatan tahap pemisahan, sisanya apakah mereka tahap penggabungan atau cucu 12 Raja Surgawi, semuanya menjadi abu. Bahkan 3 pembangkit tenaga listrik tahap pemecah belah pun menjadi abu.
Butuh beberapa detik bagi 3 pembangkit tenaga tahap pemisahan untuk bereaksi, tetapi sudah terlambat. Semua pria yang mereka bawa, serta Tuan Muda Fury Cloud Ming telah pergi menjadi abu, hanya menyisakan satu bau terbakar di udara. Ya Tuhan, Tuan Muda Ming, he, he. Salah satu pembangkit tenaga di Vide Stage tercengang, benar-benar tercengang. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Tang Zichen berkata, Tuan Muda Ming, Anda telah berubah menjadi debu di udara, mungkin di udara yang baru saja Anda hirup ke dalam paru-paru Anda. Tiba-tiba, 3 pembangkit tenaga tahap pemisahan kembali sadar dan mata mereka langsung mengarah ke Tang Zichen. Mereka bertiga juga tidak mengenali senjata ajaib Tang Zichen sebagai senjata sihir tingkat surga, karena bilah surah ke-12 Tang Zichen baru saja menarik perhatian mereka, dan berpikir bahwa itu hanya kekuatan seni bela diri, mengabaikan kekuatan senjata ajaib. Kamu benar-benar membunuh cucu dari 12 Raja Surgawi keluarga kita. Salah satu pembangkit tenaga di Vide Stage berteriak. Tang Zichen mendengus, kembalilah dan beritahu 12 Raja Surgawi pembuanganmu, aku akan membunuh mereka semua bersama-sama nanti. Sebelum Tang Zichen dapat menyelesaikan kalimatnya, dia menawarkan pedang terbangnya dan terbang pergi dengan suara berisik. Tang Zichen harus menjadi yang pertama terbang, atau bahkan tidak akan ada kesempatan untuk mengorbankan pedang terbangnya. Kejar! 3 tahap pemisahan segera saling mengejar dengan marah. Namun, hanya beberapa saat kemudian, mereka kehilangan Tang Zichen. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu cepat? Surga, pedang terbang mereka tidak bisa menjadi pedang terbang kelas atas, kan? Pedang terbang kelas atas tidak bisa secepat ini. Jangan bilang itu pedang terbang kelas atas. Wajah dari 3 pembangkit tenaga di Vide Stage sangat berubah. Ayo pergi, pertama kembali ke keluarga awan api dan beritahu keluarga bahwa Tuan Muda Ming telah berubah menjadi abu. Bisa. Cepat atau kita akan lebih kacau lagi. Selain itu, orang yang tadi mungkin mendapatkan pedang terbang surgawi, jika keluarga lain mendahului kita akan menjadi pendosa, kita harus menemukannya sebelum keluarga lain melakukan. Tang Zichen melihat ke belakang, tidak ada yang mengejarnya untuk waktu yang lama, dan mendengus dengan jijik, bahkan tidak melihat level apa pedang terbang Tang Zichen, belum lagi tahap perpecahan distrik. Saya khawatir 12 penggali kotoran Heavenly King sendiri keluar, dia mungkin tidak bisa mengejar Tang Zichen. Zichen, aku khawatir fakta bahwa kamu memiliki pedang terbang surgawi akan segera tersebar di 5 lautan, ketika waktunya tiba. Hehe, aku mengerti. Pada saat itu, 8 keluarga kultivasi abadi utama di 5 laut berat itu akan cemburu. Benar, aku khawatir kita akan diburu oleh 8 keluarga kultivasi immortal. Kejar saja mereka. Tang Zichen terdiam. Hanya saja Tang Zichen juga cukup tertekan di dalam, dia telah merencanakan untuk berbaur dengan keluarga abadi tertentu, tetapi ternyata lebih baik merencanakan daripada berubah. Ayo pergi ke 7 keluarga kultivasi utama abadi lainnya terlebih dahulu, dan berbaur sementara 7 abadi utama lainnya bahkan sebelum mereka mendengar beritanya. Yah, itu satu-satunya cara. Tang Zichen dan Mu Qianji langsung menuju ke keluarga kultivasi abadi tingkat miliar berikutnya, sebuah keluarga yang disebut Rubah Biru. Keluarga Rubah Biru ini, saya mendengar bahwa populasinya juga melebihi 2 miliar, dan kekuatannya tidak di bawah keluarga awan api. Keluarga Rubah Biru, secara alami, juga memiliki pusat kekuatan panggung Mahayana, dan jumlahnya sebanyak 13 dari tentu saja, 13 tahap Mahayana mereka di sana, di dalam keluarga mereka, juga berstatus tinggi, menjadi Rubah Biru 13 Raja Langit. Namun, di mata Tang Zichen, tidak peduli apakah itu 12 Raja Surgawi dari awan api atau 13 Raja Surgawi dari Rubah Biru, mereka semua adalah Raja Surgawi yang memusnahkan. Tidak lama kemudian, 3 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Vireklut kembali ke keluarga Vireklut dengan kepala beruban. Laporan.
Mereka bertiga terbang ke tempat paling sentral di mana Fireklud berada, mirip dengan istana, dan berteriak 8 kali. Beberapa detik kemudian, sekelompok orang terbang keluar. Berteriak 8 kali berarti masalahnya serius dan sudah menjadi aturan mereka bahwa semua orang kuat yang mendengar teriakan itu harus segera muncul. Tentu saja, jika keadaan tidak serius berteriak tanpa pandang bulu, maka mereka harus menanggung akibatnya. Saat ini, Fire Cloud Ming terbunuh dan Fire Cloud 12 Heavenly Kings dipermalukan sudah cukup untuk mendapatkan 8 teriakan. Apa itu? Sudah lama tidak ada yang berani berteriak 8 kali. Ketiga pembangkit tenaga tahap pemisahan itu segera melaporkan kepada semua orang. Di domain Gunung Awan Parsial, Tuan Muda Awan-Awan Berapi terbunuh dan tubuhnya menjadi abu bersama dengan bayinya, bersama dengan selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik keluarga tahap kombinasi yang mati bersamanya. Selain itu, orang yang membunuh Fury Cloud Ming diduga memegang senjata sihir kelas atas di tangannya, bahkan mungkin senjata sihir tingkat surga. Sebagai tambahan, orang yang membunuh Fury Cloud Ming, keterampilan bela diri yang dia lakukan diduga Surah Eiten Blade yang telah hilang selama jutaan tahun. Apa? Itu seperti baut dari biru, meledakkan semua orang. Membunuh Fury Yunming sudah menjadi masalah besar, lagi pula, dia adalah cucu dari 12 Raja Surgawi, tapi aku tidak menyangka akan ada 2 berita penting lagi, senjata sihir tingkat surgawi yang dicurigai, dan terlebih lagi, Surah Eiten Blade yang diduga telah hilang selama sejuta tahun. Setiap orang yang hadir, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik panggung yang memecah belah. Masing-masing dari mereka telah mendengar desas-desus tentang Surah Eiten Blade, keterampilan bela diri dari Surah Eiten Blade, yang menyangkut harta dari pembangkit tenaga listrik yang hebat, Wang Surah, yang mendominasi dunia roh sejuta tahun yang lalu. Berita ini, jika ingin menyebar, belum lagi keluarga awan api 5 laut berat, 7 keluarga budidaya abadi lainnya dari 5 laut berat, serta 6 laut berat dan 7 laut berat semuanya akan waspada. Cepat, segera beritahu 12 Raja Surgawi keluarga dan adakan pertemuan darurat. Ya, semuanya, segera masuki keadaan yang paling mendesak. Masalah ini bukan hanya tentang harta karun, jika tidak ditangani dengan benar itu juga bisa menyebabkan kematian keluarga Fireklud mereka karena harta di balik Surah Eiten Blades adalah pedang bermata dua. Saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji telah tiba di keluarga rubah biru. Demikian pula kami menunggu di sini, begitu seseorang keluar kami akan membunuhnya, menyamar sebagai dia, dan masuk, kata Tang Zichen. Tapi, kita harus cepat ya, kalau tidak orang terkuat dari keluarga awan api akan datang mencari kita. Jika kita menunggu selama 3 hari sampai seseorang keluar lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya di keluarga awan api, maka kita akan benar-benar kurang beruntung. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa kita pertahankan. 8 keluarga besar abadi ini, populasi keluarga mereka sendiri hanya beberapa miliar. Mereka sepenuhnya mandiri, tidak perlu meninggalkan kota, dan mereka mungkin menang. Tidak banyak orang yang meninggalkan kota dalam sebulan, jadi kita harus menunggu dan melihat. Jika aku tidak salah, anggota terkuat dari keluarga awan api pasti bergerak, lagi pula artefak surgawimu terlalu menggoda. Hahaha, ayolah, 12 Raja Surgawi penggali kotoran, kalian datang sedikit lebih ganas. Tang Zichen tertawa keras, bertingkah seolah-olah dia tidak takut pada langit. Tang Zichen dan Mu Qianji menunggu di gerbang tembok Blue Fox Family selama sekitar 3 jam, dan akhirnya, seseorang keluar. Cepat, seseorang keluar. Kok jadi petani perempuan yang lemah, dan cuma 1 orang? Tang Zichen kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Kita telah menunggu selama 3 jam, dan Tuhan tahu kapan yang terkuat dari keluarga awan api akan menemukan jalan mereka sampai ke sini, kata Mu Qianji dengan cemas. Tang Zichen ragu-ragu dan berkata, Qianji, kamu masuk ke keluarga rubah biru dulu. Tidak, kita harus masuk bersama-sama.
Kamu bodoh, hanya ada satu orang yang keluar sekarang, bagaimana aku bisa masuk? Jangan banyak bicara, ayo ikuti wanita petani itu ke depan sedikit, kita bunuh dia. Kamu menyamar sebagai wanita petani dan berbaur dengan keluarga Blue Fox. Bagaimana denganmu? Aku akan terus menunggu di sini sampai seorang pria keluar sehingga aku bisa masuk. Oke. Tang Zichen dan Mu Qianji mengikuti wanita petani itu, dan ketika mereka hampir tidak berada di tempat siapapun, Tang Zichen menghentikan wanita petani itu. Senior menyelamatkan hidupku. Wanita petani itu segera berlutut ketakutan. Mu Qianji bertanya, apa identitasmu, siapa namamu? Jika Mu Qianji ingin menggunakan identitasnya untuk bergaul dengan keluarga rubah biru, dia harus jelas tentang identitasnya. Tang Zichen berkata, Qianji tidak perlu terlalu merepotkan, aku punya cara untuk mengakses ingatannya. Setelah mengatakan itu, tangan Tang Zichen menekan bagian atas kepala wanita petani itu. Wanita petani itu gemetar beberapa saat, segera setelah itu Tang Zichen melepaskannya. Aku sudah tahu identitasnya, aku akan menyampaikannya padamu nanti. Hanya saja dia hanya orang biasa dari keluarga Blue Fox. Sayangnya, agar tidak bisa ditolerir kita harus membunuh orang biasa. Lalu bagaimana? Tidak, kita tidak punya cara lain, kita harus membunuhnya. Mu Qianji harus membunuh wanita petani itu dan kemudian menyamar sebagai wanita petani itu. Tang Zichen kemudian menyampaikan informasi tentang ingatan wanita petani itu kepada Mu Qianji. Baiklah, kamu dapat menemukan alasan untuk memasuki keluarga rubah biru sekarang, aku akan terus menunggu di sini. Tang Zichen berkata kepada Mu Qianji, saat ini Mu Qianji telah berubah menjadi wanita petani dari tadi, tapi itu adalah begitu jelas. Mu Qianji berkata dengan aksen wanita petani, oke, tunggu sebentar, aku akan memanggil seseorang untukmu setelah aku memasuki Blue Fox City. Bagaimana kamu akan membantuku menelepon? Saya akan mencoba. Mengatakan itu, Mu Qianji langsung pergi ke gerbang kota itu. Penjaga gerbang di gerbang kota adalah orang kuat di tahap gangguan. Meskipun pria kuat itu tidak menginterogasi, dia menyapu matanya dan melihat bahwa wanita petani itu yang baru saja keluar. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Mu Qianji masuk. Jika tidak menyamar sebagai wanita petani itu, mustahil untuk masuk. Setelah Mu Qianji memasuki Blue Fox City, dia menemukan bahwa itu adalah kota yang sangat besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan banyak gedung tinggi Daxia, gedung tertinggi. Saya khawatir, tingginya ribuan meter, sama seperti gedung-gedung di dunia fana. Setiap bangunan memiliki puluhan atau ratusan lantai, dan setiap lantai dihuni. Namun, bukan baja dan beton yang membentuk bangunan setinggi itu, melainkan batu besar, kokoh dan jauh melebihi baja dan beton. Mu Qianji datang ke sebuah jalan, menemukan seorang pemuda secara acak, dan berkata kepadanya, aku akan memberitahumu hal yang baik, pergilah keluar kota sekarang, kamu akan menemukan harta karun. Jika pria ini keluar, Tang Zichen akan menemukan kesempatan untuk masuk. Namun, Mu Qianji berpikir terlalu sederhana. Setelah pria itu berkata, keluar dari sini. Aku memberitahumu sesuatu yang sangat bagus, dan kamu bahkan tidak menginginkannya. Apakah kamu mencari pertengkaran, wanita tua, dan menurutmu siapapun bisa meninggalkan kota? Beraninya ada orang yang meninggalkan kota tanpa izin. Mu Qianji terdiam, jadi tidak semua orang bisa meninggalkan kota. Pada saat ini, Tang Zichen terus mengintai di luar gerbang kota. 12 Raja Surgawi dari keluarga Awan Api, setelah mendapatkan berita ke-12 Mahayana telah berangkat untuk mencari Tang Zichen dan Mu Qianji, dan dengan kecepatan mereka berpisah, sedangkan laut 5 lipat tidak sebesar itu, jadi saya yakin tidak akan lama untuk menemukan keluarga rubah biru di luar ini. Keluarga rubah biru, serta keluarga kultivasi tingkat miliar lainnya akan segera mengetahui berita tersebut, dan pada akhirnya, seluruh 5 laut berat akan mencari Tang Zichen. Oleh karena itu, Tang Zichen harus menjadi yang tercepat untuk berbaur di dalam keluarga rubah biru untuk menghindari bencana besar ini.
Kaisar tidak mengecewakan, Tang Zichen menunggu di pintu masuk keluarga Blue Fox selama sekitar 1 jam dan akhirnya Tang Zichen melihat seseorang keluar. Yai, akhirnya seseorang keluar. Jika aku tidak keluar, aku tidak akan bisa menahan lari dan bersembunyi di tempat lain dulu. Tang Zichen bersemangat dan segera menyusul orang yang keluar saat itu. Itu adalah seorang pemuda berusia pertengahan 30-an, dengan kultivasi yang sangat rendah, hanya pada tahap Heart Shine. Berada di 5 lautan dan baru berusia 30-an pada tahap iluminasi hati, orang ini pastilah seseorang dengan bakat yang sangat buruk dari keluarga rubah biru. Tang Zichen mengikuti pemuda itu dan datang ke sungai. Pemuda itu duduk di tepi sungai, menyeka air matanya dan berkata, "Ayah, ibu, kamu tidak akan mati sia-sia, aku akan bangkit, aku akan membalaskan dendammu, aku akan menjadi yang teratas eselon keluarga. Tuhan, tolong beri aku hadiah." Tang Zichen tersenyum dalam hati, jadi itu adalah orang yang tidak ambisius dari keluarga rubah biru. "Jangan khawatir, aku akan membantumu mencapainya." Suara Tang Zichen terdengar dari belakang. "Kamu, siapa kamu?" Pemuda itu panik dan berbalik. Tang Zichen bergegas dan menekan kepalanya dalam sekejap dan beberapa menit kemudian Tang Zichen memperoleh informasi tentang ingatannya. "Kamu bisa melanjutkan perjalananmu." Bang! Pemuda itu jatuh. Tang Zichen segera melakukan perubahan penyamaran dan langsung berubah menjadi penampilan pemuda itu. Pemuda ini, yang bernama Blue Fox Chong, juga cukup menyedihkan. Keluarganya tinggal di Blue Lake City, Distrik 19 dan merupakan garis keturunan generasi ke-15 dari keluarga Blue Fox dan hanyalah orang luar di seluruh keluarga Blue Fox. Sementara di Distrik 19, statusnya juga sangat rendah. Orang tua Blue Fox Chong, keduanya terbunuh. Gadis yang disukainya sejak kecil, juga memandang rendah dirinya. Singkatnya, dia menjalani kehidupan yang sangat tidak ambisius. Tang Zichen membakar mayat Blue Fox Chong dan kemudian menuju ke Blue Fox City. Tang Zichen berjalan selangkah demi selangkah ke pintu masuk Blue Fox City. Seorang pria kuat di kepala panggung gangguan memandangnya dan tidak menghentikannya, membiarkan Tang Zichen masuk. Yai, akhirnya memasuki keluarga rubah biru. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Namun, Tang Zichen terpisah dari Mu Qianji. Saat ini, Mu Qianji masih mendorong orang lain untuk pergi keluar kota. Ada harta karun di luar, tidak tahu bahwa Tang Zichen telah masuk saat ini. Tang Zichen menggeledah kota, dan akhirnya Tang Zichen menemukan wanita petani yang disamarkan oleh Mu Qianji. "Qianji, kamu..." "Su Chen." "Hei, ya, aku ikut." "Bagus, jadi sekarang kemana kita pergi selanjutnya?" "Ayo pergi ke rumah rubah biru dulu, lalu kita akan membahasnya." Bersambung.